Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah, Bapak Dr. Haji Mahfud Sunaryo MPDI beserta Bapak DRS Arbani Ananda MPD. Yang kami muliakan Dewan Penilai pada pagi hari ini kegiatan PKKM MI Kecamatan Badas dan Dewan Asatidz MI Taman Santri yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan pada hari ini dalam melaksanakan kegiatan tahunan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja Bapak Pengawas yang kami hormati, akan kami sampaikan tentang profil Madrasah Ibtidaiyah Taman Santri. MI Taman Santri bertempat di Desa Canggu, RT 2 RW 2, nomor 90 Jalan Angsa. Yang alhamdulillah dari hari ini MI Taman Santri mendapatkan apresiasi yang positif dan juga diterima oleh masyarakat di sekitar kami dengan baik. Mudah-mudahan atas nikmat Allah ini kami tetap bersyukur dan tetap berusaha untuk mengembangkan diri baik dari segi kualitas maupun kuantitas madrasah kami. Kemudian yang kedua, MI Taman Santri terletak di Desa Canggu yang alhamdulillah sekarang semakin ramai karena berdekatan bahkan berdampingan dengan tempat wisata yaitu bendungan. Di situ menjadi aset bagi kami untuk bisa memperkenalkan MI kami di kalangan masyarakat yang datang di tempat tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, MI Taman Santri berada di bawah naungan Yayasan Raudhatul Muta'alimin Taman Santri yang di bawahnya terdapat unit-unit yaitu mulai dari jenjang RA, MI dan juga MTS. Kemudian ada Madrasah Diniyah Raudhatul Muta'alimin Taman Santri dan juga Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Taman Santri di bawah asuhan Romo Kiai Haji Miftah Badri. Kemudian kami tampilkan di sini adalah data madrasah kami yang kemudian pada akreditasi pada tahun 2016 lalu kami mendapatkan nilai B dan juga mendapatkan nilai B unggul pada waktu itu. Kemudian setelah akreditasi yang terakhir tersebut belum akreditasi lagi sampai hari ini. Next. Visi MI Taman Santri yaitu terwujudnya muslim-muslimah yang berilmu, beriman, beramal soleh serta tawadhu. Di sini kami tekankan bahwa di dalam pembelajaran anak-anak tidak hanya difokuskan ataupun ditekankan hanya kepada kemampuan kognitif saja, tetapi juga lebih kepada kemampuan afektif dan juga sikap bagaimana anak-anak bisa bersopan santun dan juga berakhlakul karimah. Next. Kemudian Bapak Penilai yang kami hormati, visi dari MI Taman Santri adalah memberikan dasar ilmu pengetahuan yang dapat membersihkan hati dan menguatkan iman, dan juga menanamkan, menumbuh kembangkan dasar keimanan melalui kebiasaan anak melalui ibadah dengan kesadaran sendiri tanpa diperintah ataupun baik di rumah maupun di madrasah. Kemudian mengembangkan bakat dan minat anak sesuai potensi masing-masing dalam melakukan hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat bagi dirinya dan bagi orang lain. Dalam hal ini kami membuka program-program kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka untuk mengembangkan bakat dan minat anak didik kami. Kemudian misi berikutnya adalah membiasakan anak untuk menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua, bekerja sama dan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Next. Dalam rangka upaya pengembangan madrasah, kami mengembangkan juga struktur organisasi yang dalam hal ini di bawah asuhan oleh dan bimbingan oleh yayasan, yaitu mulai dari pembina, kemudian
kepala madrasah, dan kami menempatkan personalia pada bidang kebutuhan dan kebutuhannya masing-masing sesuai dengan potensi masing-masing personalia. Next. Kemudian struktur kurikulum MI Taman Santri, ini yang kurikulum normal. Kami juga mengikuti kurikulum nasional, yaitu mulai dari mata pelajaran umum, kemudian mata pelajaran agama kami sampaikan kepada anak-anak. Next. Kemudian pada masa darurat COVID-19 ini kami menggunakan kurikulum darurat, yang mana pada pelaksanaannya sistem pembelajaran kami laksanakan secara daring maupun luring. Pada awal masa darurat COVID kami melaksanakan pembelajaran yaitu 3 hari di rumah, yaitu 3 hari di madrasah, itu pun dengan waktu yang sangat terbatas. Kemudian pada tahun ajaran 2021-2022 ini kami melaksanakan pembelajaran secara tatap muka keseluruhan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, itu pun juga terbatas waktu, hanya sampai pukul 7 sampai pukul 10 dengan kurikulum maupun jadwal yang kami sesuaikan dengan kondisi yang ada. Next. Selain kami menyampaikan tentang kurikulum nasional, kami juga menyampaikan kepada anak-anak yaitu kurikulum muatan lokal, yaitu Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah KNU-an, kemudian pelajaran Ahlus Shorof, yang keempat pengembangan kepribadian, dan yang kelima baca tulis Al-Quran. Untuk mulak yang keempat ini kami membuat kurikulum sendiri yang diambil dari beberapa kitab-kitab diniyah, yang kemudian kami susun kurikulum di dalamnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak. Untuk mulak yang kelima yaitu baca tulis Al-Quran, ini menjadi prioritas di madrasah kami dalam rangka untuk membekali anak-anak di dalam keilmuannya. Kami memprioritaskan di dalam kegiatan baca tulis Al-Quran ini. Bapak yang kami hormati, dalam rangka untuk meningkatkan mutu baca tulis Al-Quran di tempat kami mengelola kegiatan baca tulis Al-Quran ini yaitu pada pagi dan sore hari. Pada pagi hari kami masuk kepada kurikulum sesuai yang dijadwalkan, kemudian yang pada sore harinya bertempat di rumah ustadz-ustadzah yang ada di sekitar MI Taman Santri, kemudian ada juga yang bertempat di MI Taman Santri. Dengan harapan mudah-mudahan program muatan lokal yang berupa baca tulis Al-Quran ini betul-betul menjadi bekal yang baik dan dikuasai oleh anak-anak, sehingga kelak anak-anak mempunyai bekal dalam ilmu Al-Qurannya, tidak hanya bisa membaca tetapi juga menguasai ilmu tajwid dan juga makhraj di dalamnya, serta berakhlak seperti akhlak Al-Quran. Next. Kegiatan ekstrakurikuler kami sampaikan kepada anak didik kami yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu selesai kegiatan belajar mengajar. Ada di sini kami sampaikan kepada anak-anak yaitu kegiatan pramuka, kemudian pagar nusa, kegiatan banjari, kegiatan kaligrafi, paduan suara, catur serta futsal, yang pembimbingnya kami ambil dari ustadz-ustadzah sendiri maupun dari mendatangkan tenaga dari luar, yaitu untuk kaligrafi kami mendatangkan dari luar, serta pagar nusa kami mendatangkan tenaga pendidik dari luar madrasah. Next. Prestasi yang pernah kami capai baik yang kami adakan, baik kami adakan sendiri di madrasah maupun di tingkat kecamatan, yaitu terakhir kami mendapatkan juara 3 dalam lomba pidato bahasa Arab pada tingkat porseni kecamatan, kemudian juga juara 2 lomba tahfidz juz 30 pada porseni kecamatan Badas. Next. Peserta didik kami pada tahun ajaran ini yaitu 2021-2022, alhamdulillah kami mengalami peningkatan yang tahun kemarin sempat terpuruk atas doa restu dari banyak pihak dan juga doa dari Bapak Pengawas, motivasi dari Bapak Pengawas juga.
alhamdulillah pada tahun 2021 ini kami mendapatkan siswa baru sebanyak 22 siswa. Kalau yang kemarin itu sangat jatuh Pak, tidak sampai 10. Ini alhamdulillah kami sudah terobati. Alhamdulillah ini semua atas izin Allah, dan juga strategi yang kami ambil dalam hal ini adalah kami membuka pendaftaran, kami buat menjadi 2 gelombang 1 dan gelombang 2 semacam itu. Kemudian di situ kami tawarkan fasilitas yang kami berikan. Nanti kalau gelombang 1 itu fasilitasnya apa, kemudian yang fasilitas kedua apa. Tentu saja dalam hal ini bukan materi yang kami berikan. Untuk gelombang yang pertama yang kami berikan kepada pendaftar siswa baru adalah kami memberikan bimbingan les membaca dan menulis. Itu yang kami prioritaskan. Karena apa? Itu akan menjadi modal yang sangat dasar bagi siswa baru yang terutama dari TK, mungkin ada yang belum bisa membaca sama sekali. Kemudian dari apa yang kami tawarkan itu alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik, dan terutama dari lembaga yang berada di bawah naungan yayasan yang sama. Dari RA sendiri hampir 50% bisa masuk ke madrasah kami. Di samping dari RA Taman Santri yang masuk ke madrasah kami, ada juga dari luar Desa Canggu, yaitu dari Jombangan, kemudian dari Lamong, dan ada juga pindahan dari Kasembon. Ini masuk pada tahun ajaran baru ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kami dan juga doa dari Bapak berdua yang kami harapkan. Next. Data alumni MI Taman Santri pada tahun 2020-2021 yang baru lulus kemarin sejumlah 21 siswa. Ini anak-anak didik kami melanjutkan yang ada di pesantren, kemudian ada juga yang memilih untuk masuk di MTS Al-Ittihadiyah, yaitu satu yayasan dengan kami. Kemudian yang di pondok pesantren meliputi pondok pesantren Darussalam Sumbersari, pondok pesantren Nurul Quran Jogoroto Jombang, dan kemudian pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ini juga anak-anak tetap melanjutkan jenjang berikutnya, yaitu di MTS juga. Kemudian yang di SMP hanya ada satu anak, yaitu di SMP 1 Badas. Next. Pada tahun ajaran 2021-2022 ini kami sudah membuat brosur, baik itu berupa flyer yang kami kirim ke grup-grup WA. Kami juga minta bantuan kepada para wali murid untuk membantu kami dalam rangka untuk mensyiarkan MI Taman Santri, dan alhamdulillah wali murid juga menindaklanjuti apa yang kami sampaikan, sehingga atas bantuan para wali murid baik secara lewat media sosial maupun secara langsung, mereka juga bisa mempromosikan atau mengenalkan MI Taman Santri kepada sanak keluarga dan juga kepada para tetangganya. Next. Bapak pengawas yang kami hormati, ini adalah foto kegiatan pembelajaran anak-anak didik kami. Ini masih foto yang diambil pada masa pandemi, karena pada waktu itu sangat terbatas, tidak boleh memakai seragam, kemudian juga waktunya juga sangat singkat sekali. Alhamdulillah kami masih bisa tetap bertemu dengan anak-anak, karena itu memang yang sangat dibutuhkan, karena prinsip kami menyampaikan ilmu itu lebih mengena jika langsung bermusafahah antara guru dengan murid. Jadi meskipun dengan waktu yang sangat singkat kemudian dilanjutkan dengan tugas di rumah, tapi kami masih bisa melanjutkan pembelajaran dengan anak-anak meskipun sangat terbatas. Next. Kegiatan yang kami lakukan sebelum pembelajaran yaitu kegiatan sholat duha.
adalah kegiatan Mudarosah Dewan Asatidz yang kami lakukan setiap hari Senin sampai Kamis. Kegiatan syiar dan syair MI Taman Santri adalah mengenalkan anak-anak kepada masyarakat melalui bacaan Al-Quran mereka. Ini adalah diklat metode Al-Hayah yang kami laksanakan di MI Taman Santri, yang pengarang bukunya adalah dari MI Taman Santri sendiri, yang menika Kepala Madrasah yang pertama Ibu Nurul Hujah MPDI. Beliau alhamdulillah sudah menelurkan satu buku yang terbit, yaitu metode Al-Hayah, merupakan metode untuk cara cepat menghafal sifatul dan makhorijul huruf. Alhamdulillah ini juga sudah berlangsung sampai sekarang. Ini adalah kegiatan milad MI Taman Santri yang kami laksanakan setiap tahun, kecuali pada masa pandemi kemarin sempat vakum. Kemudian ini adalah kegiatan dari puncak wisuda Al-Quran yang buah dari program kami, program unggulan, yaitu baca tulis Al-Quran dengan metode yang buah. Ini kami laksanakan setiap 2 tahun sekali. Foto juara seni ini kami dapatkan pada tahun 2019 sebelum masa pandemi. Untuk kegiatan kegiatan tengah semester MI Taman Santri dilaksanakan setiap tahun, kecuali pada masa pandemi kemarin kita belum sempat melaksanakannya. Kemudian insya Allah pada tahun ini kami akan melaksanakannya secara sederhana. Ya, KTS. Edukasi di luar. Ini juga masih kegiatan akhir tahun ke WPL biasanya kami. Kemudian ini merupakan pengembangan fisik dari madrasah kami. Alhamdulillah kemarin juga dapat dana hibah. Ini hanya direhab saja di ruang kelas. Ini dewan guru kami. Foto dewan guru. Ini adalah kepala madrasah yang pertama Ibu Nurul Hujah, kemudian kepala madrasah yang kedua, dan sampai sekarang saya sendiri. Jadi 3 periode masih putri semua. Terima kasih Bapak penilai yang kami hormati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.